Pasar Banyuasri tuai sorotan publik, dari sarana minim hingga MPP. Selama ini Pasar Banyuasri menjadi ikon kebangkitan perekonomian di Buleleng. Pasar yang dibangun dan diresmikan menjelang HUT Kota Singaraja ke-417 pada 2021 silam. Revitalisasi Pasar Banyuasri, dari pagu anggaran yang dialokasikan 180 miliar rupiah, sesuai kontrak dengan PT Tunas Jaya Sanur dikerjakan dengan nilai 159.552.880.530 rupiah. Dari nilai itu, ada sisa tender sebesar 20,4 miliar rupiah. Dan oleh Pemkab kala itu pasang pagi sebesar 56 miliar rupiah di APBD Buleleng tahun 2021. Namun, dalam perjalanannya pasar ini sepi peminat. Untungnya ada inisiatif Pemkab mengubah peruntukan pasar di lantai 3 menjadi MPP Buleleng dengan sumber anggaran yang digunakan berasal dari bantuan keuangan khusus BKK Pemerintah Provinsi Pemprov Bali yang nilainya 8 miliar rupiah. Dalam temuannya, LSM yang juga mantan anggota DPRD Komisi B, Ketut Suartika menemukan kejanggalan sesuai pengaduan pengontrak. Dijelaskan, temuan pertama adalah lift berjalan sudah lama tidak hidup dan tentunya akan rusak seiring waktu. Kedua, pihaknya menemukan blower ruangan pasar mewah yang tidak berfungsi sebagai sirkulasi udara. Ketiga, lantai 2 pasar yang disewakan sebagai arena kuliner ternyata tidak tersedia sarana dan prasarana yang sesuai dan sepadan untuk kelas jajanan dan kuliner. Keempat, lantai ketiga pasar ternyata dialihfungsikan padahal sudah jelas-jelas, menurut Ketut Suartika itu peruntukan pasar dan menampung pedagang, bukan kantor. Patut diduga ada kemungkinan kerugian negara atas temuan-temuan itu, apalagi ada mal pelayanan publik jangan sampai sesuai sindiran masyarakat, menjadi mal pembohongan publik, sindirnya saat ditemui pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Harapannya pemerintah, aparat inspektorat, kepolisian dan kejaksaan turun memeriksa adakah kemungkinan-kemungkinan dari temuan itu. Nah, kok kosong semua Bu ya? Waduh, terus gimana yang sudah beli los-los ini Bu? Ya. Iya. Bapak dengan siapa saya? Saya Nyoman Sumadan. Bapak dari mana? Kalindu. Oh, sudah berapa Bapak beli los ini? Los ini? Oh, saya udah beli. Dapat dari dulu, saya Dapat dari dulu, pindah. Oh, gitu. Pindah. Berarti di lantai 2 ini kosong kayak gini Pak ya? Oh, ini aja lah. Ini aja yang tidak ada. Tidak ada. Aduh. Paling berapa aja? 10 orang. Kalau ada. Kayak penjara gitu gimana? Tidak ada. Tidak keluar sana sini. Ada jalan. Setiap bucu-bucu gitu. Kalau ada. Iya. Pojok mati. Waduh, ini berarti tidak berfungsi pasar ini Pak ya, dibuat semegah ini ya? Iya, sayang uang berapa miliar tuh. Ya. Cuma di bawah aja sudah banyak yang mati. Kalau di atas kantor aja yang Ibu, Bapak bagaimana jualannya Pak? Ada yang belanja? Satu dua Pak, kemarin dapat 20.000. Waduh. Sungguh bayar katanya 10. Ibu jualan apa? Rabon. Tadi berapa dapat 30 ya? Iya, 30. 30 bayar kartu 10. Tinggal 20. Tinggal 20. Sudah Pak, pelan-pelan ditungguin tidak ada orang naik. Lantai 2 nih Bu ya? Lantai 2. Makasih. Swastiastu Ibu. Dapat jualan berapa Ibu? Enggak ngomong. Ngomong aja ngomong. Ngomong aja. Sepi. Lantai 2 kayak begini ya? Iya memang. Ini dah.
Keling. Batinnya keling. Ya, makasih ya. Oke bos. Ya. Ibu jualan apa, Bu? Jualan baju. Oh, satu hari dapat berapa jualan, Bu? Kadang-kadang dapat 1, kadang-kadang 2, kadang nggak dapat. Nilainya berapa, Bu? Uangnya? Uangnya kadang 50.000, 75.000. Kayak pada kercis habis. Belum belikan, norok lagi dari rumah. Ibu dengan siapa? Ibu, saya Heeh. Lusu ya, Bu. Bu Suani. Ini dah. Ibu dengan siapa, Bu? Ibu kadek jeruk. Nggih, Bu Kadek Jero. Berapa dapat jualan, Ibu? Saya sekarang belum dapat garuk. Sama sekali. Iya. Beginilah pasarnya, Pak. Jujur aja, Pak. Jujur aja. Jujur aja. Saya terus terang saja, terang terus capek keluar masuk di barang. Nah, tapi yang apa jam segini misalnya untuk kayak tadi jam-jam berapa ke sini tahu dah. Ya. Tahu. Artinya dalam kondisi ini apa yang harus Bapak sampaikan? Keluh kesah Bapak terhadap situasi pasar yang seperti ini, yang begitu megahnya, cuman pengunjung tidak datang ke sini. Apa yang menjadi keluh kesah Bapak? Supaya pengunjung ada, kan nanti ada orang beli kalau pengunjung ada. Ya barangkali rezeki kan tidak tahu. Kalau pengunjung itu datang, ada orang jalan siwar, pasti aja ada orang takut kepingin ini beli. Nah, ini dah. Tuh kan, kalau pasarnya gede sekali, yang jualan banyak, pembeli tidak ada. Jadi, dibilang nggak pembeli itu pengunjung, Pak. Pengunjung tidak ada naik. Kalau siang tahu bapaknya ya, jam 11 tahu setengah 12 semua tidur, Pak. Semua teler. Yang ini teler di meja. Bener Bu, teler semua. Semua tidur. Ibu dengan siapa tadi? Kemangwangi. Kamangwangi. Iya, pedagang para tidur semuanya. Ada yang main HP, ada tidur. Banyak yang tidur menunggu pembeli. Investigasi dari Pak di Pasar Banyuasri. Salah satunya menyoroti tentang keberadaan satu mal pelayanan publik, yang kedua adanya sarana kuliner di lantai 2 Pasar Banyuasri yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kuliner, tapi disewakan untuk kuliner. Apa sebenarnya yang mendasari investigasinya itu, Pak? Oh, terima kasih. Dapat saya laporkan adalah yang pertama, kenapa saya melakukan investigasi ini adalah masukan daripada masyarakat, laporan daripada masyarakat tentang keberadaan Pasar Banyuasri tersebut. Dalam saya melakukan investigasi dari lantai 1, sudah nyata terlihat yang pertama, yang kemarin lift yang jalan ternyata tidak berfungsi. Yang kedua adalah blower. Nah, saat memasuki daerah yang dilaporkan oleh masyarakat tentang lantai 2 yang peruntukannya untuk kuliner, ternyata sarana dan prasarana yang mereka kontrakkan tidak lengkap. Artinya itu ada keberatan dari pedagang atau gimana? Itu sangat-sangat keberatan daripada penyewa lahan tersebut, lantai 2 tersebut. Dan bisa dibuktikan, silakan datang di tempat tersebut di lantai 2, memang benar-benar kosong sesuai dengan video dan foto yang saya unggah kemarin. Artinya di sana tidak menyiapkan sarana untuk mencuci atau apa? Tidak ada sama sekali wastafel, sehingga menjadi keluhan daripada masyarakat. Tapi kok dikontrakkan begitu? Nah, itu masalahnya, kenapa dikontrakkan? Semestinya penyelenggara daripada pasar tersebut memberikan kepada masyarakat bahwa ini loh kelengkapan daripada objek yang akan disewakan untuk kuliner dan sebagainya. Apakah wastafelnya, kelengkapan yang lain, itu semestinya harus disiapkan. Ini sebenarnya kesalahan dari siapa nih, Pak? Yang pengelola. Yang jelas-jelas itu kesalahan daripada pengelola. Terus berikutnya saat saya ke lantai 3, di situ kok itu sangat-sangat saya tercengang karena di situ terdapat MPP, Mall Pelayanan Publik di situ. Kok kenapa bisa terjadi sampai itu? Padahal peruntukan daripada pasar itulah untuk pasar, bukan yang lain-lain. Nah, itulah
yang artinya yang saya investigasi di lantai 3 kok bisa ada mall pelayanan publik, apakah tidak berubah nanti? Apa sih yang salah dengan ketika pemerintah menempatkan mall pelayanan publik di sana? Ya, karena peruntukannya sudah jelas sangat-sangat salah. Peruntukannya adalah yang pertama dibangun itu untuk pasar. Kenapa dialihfungsikan menjadi mall pelayanan publik? Itu yang mendasar, yang menjadikan saya melakukan investigasi tersebut. Apakah dari segi regulasinya yang tidak tepat, atau memang ada indikasi dengan adanya mall itu, mall pelayanan publik itu artinya selama ini pemerintah dengan membangun itu dengan sekian ratus miliar tidak sesuai peruntukan, begitu maksudnya Pak? Jelas sudah tidak sesuai dengan peruntukan. Artinya kenapa membangun pasar kalau daya belinya tidak sesuai, sehingga berubah menjadi peruntukannya. Itu loh peruntukannya, beda dengan yang sudah ditandatanganin di prasasti tersebut, sangat-sangat beda. Itu pasar, bukan untuk mall pelayanan publik dan sebagainya, untuk kantor dan sebagainya, sudah nggak tepat itu. Terima kasih. Artinya juga dengan saya melakukan investigasi tersebut, diduga ada kerugian negara di situ. Harapannya kepada pemerintah bagaimana Pak? Harapan kami kepada pemerintah untuk segera turun mengecek dan menyelidiki apakah kerugian negara tersebut, berapa jumlahnya, yang saya katakan tadi tidak sesuai dengan peruntukan. Artinya di sana ada indikasi double anggaran atau apa gitu? Dengan membangun mall tapi pasar duluan sudah terbangun begitu Pak? Artinya tidak menduga ya, apakah kemungkinan saja hal itu bisa terjadi. Ada indikasi ada berarti? Indikasinya. Patut diduga Patut Pak, ya? diduga ya. Saya MPP tersebut mall pelayanan publik biar tidak menjadi mall pembohongan publik. Ya, harapan saya itu biar tidak terjadi mall pembohongan